Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan yang kami muliakan, insya Allah pada kesempatan kali ini kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan lupa juga salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kawan-kawan yang kami muliakan, pada hari yang berbahagia ini kita akan membahas sedikit tentang muqaddimah daripada muamalah, ya. Jadi fikih muamalah. Jadi khusus muqaddimah ini. Pada video ini kita khusus bahas tentang sedikit fikih muamalat, ya. Sedangkan nanti eh, pembahasan-pembahasan khusus di dalam fikih muamalat, nanti kita akan buat sesi yang lain di video yang lain. Baikkah itu tentang jual beli, riba, syirkah, bank, asuransi dan lain sebagainya. Pada kesempatan ini kita bahas muqaddimah dulu, ya, fikih muamalah. Maka kalau kita lihat garis besar tuntunan Islam, ya, itu ada di antaranya pertama membahas tentang akidah, ya. Pembahasan akidah ini berkaitan tentang keyakinan kita, keyakinan kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada hal yang gaib, kepada qada qadar, ya. Nah, ini membahas tentang akidah. Keyakinan kita, konsep keyakinan kita dalam Islam bagaimana. Kemudian ada juga nanti membahas tentang akhlak, ya. Ada satu akidah, satu tentang akhlak. Akhlak itu ya akhlak kita sehari-hari. Bagaimana akhlak kita dengan orang tua, akhlak kita dengan tamu, akhlak kita sebagai tamu dalam berkunjung, akhlak kita ketika bercermin, akhlak kita bangun tidur, masuk kamar mandi dan lain sebagainya. Nah, jadi akhlak-akhlak ini juga dibahas dalam Islam, ya. Akidah tadi memperkuat keimanan kita kepada Allah. Akhlak ini menghiasi, ya, jiwa kita dan raga kita, ya. Dengan akhlak yang bagus maka akan muncul aura-aura yang bagus juga, ya. Sedangkan yang ketiga ada syariah. Nah, ini cabang daripada muamalah yang akan kita bahas, ya. Syariah, apa itu syariah, Ustaz? Syariat itu berkaitan tentang amal keseharian kita, ya. Kalau tadi akhlak, akidah tentang Allah, keyakinan kita, konsep keyakinan. Kalau ini akhlak, konsep tasawuf, ya. Bagaimana cara menyucikan hati kita. Sedangkan syariah, bagaimana cara kita melakukan praktek-praktek yang diajarkan dalam Islam, ya. Praktek-praktek ibadahkah ataukah muamalah, ya. Sehingga tuntunan undang-undang dalam menjalankan aktivitas kita sebagai hamba, ya, aktivitas kita sebagai hamba dalam artian apa, Ustaz? Aktivitas kita menjalankan ibadah, menghambakan diri kepada Allah, ya, menghambakan diri kepada Allah, maka ini masuk dalam konteks ibadah. Dan ini kita tidak bahas, ya, melainkan yang garis merah ini kita akan masuk pada pembahasan muamalah, ya. Maka syariah, pembagian syariah yang kedua, selain daripada membahas tentang konsep ibadah, dia juga membahas tentang konsep muamalah. Apa muamalah itu, Ustaz? Muamalah ini sesuatu hal yang berkaitan dengan orang banyak. Kalau ibadah dengan Allah kita. Kalau muamalah ini hubungan kita sesama manusia, ya. Sesama manusia bagaimana kita hubungannya? Apakah hubungannya kalau kita misalnya melakukan tindakan membunuh? Berarti masuk pada pembagian pertama. Kita akan dibahas dalam pembagian hukum pidana. Undang-undangnya di sini nanti. Undang-undang kalau seandainya kita membunuh, merampok dan lain sebagainya, ini masuk dalam hukum pidana ataupun perdata, ya. Tapi kalau seandainya kita sebagai seorang politikus, maka Islam juga memiliki tuntunan bagaimana cara konsep menjadi seorang politikus.
Nah, sehingga kita nggak menjadi tikus-tikus berdasi, ya. Jadi dengan kita menjadi seorang politik yang Islami, memiliki hukum-hukum dalam Islam, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Tuntunan-tuntunan dalam Islam itu kita adopsi dan kita masukkan dalam keseharian kita sebagai seorang politikus, ya. Sedangkan yang tengah ini yang akan kita bahas nantinya, ya, pada video-video yang lain. Tapi yang mau kita bilang bahwa muamalah ini ada yang muamalah berhubungan dengan hukum pidana, ada yang berhubungan dengan hukum perdata, ya, ataupun berhubungan dengan ekonomi Islam, ya, ataupun finansial, politik, ya. Maka tiga ini akan disentuh dalam bab muamalah. Ya. Kawan-kawan yang kami muliakan, nah ini eh, dalam ekonomi nanti juga ini akan masuk pembahasan tentang bagaimana asuransi bank dalam Islam, misalnya, ya, ataupun pasar modal, sewa, pegadaian, sektor real dan lain-lain sebagainya. Ini masuk dalam ekonomi Islam, ya. Maka pembahasan keislaman ini juga tidak jauh dari pembahasan-pembahasan yang ada di dalam Islam. Jadi kita Islamnya juga mempelajari hal-hal yang seperti itu, ya. Maka kita lihat dulu pengertian muamalah. Maka muamalah ini secara etimologinya ialah berasal dari kata muamalatun, bentuk masdar daripada amala yu'amilu, muamalatan. Yang artinya apa, Ustaz? Saling bertindak, saling berbuat, saling mengamalkan, ya. Jadi dengan ada kita mempelajari muamalah ini, maka kita harus ingat bahwa muamalah ini tujuannya saling berbuat ataupun mengamalkan, bertindak. Maka ketika kita sudah paham terhadap pembahasan ketiga ini mesti kita bawa dalam tindak tanduk kita sebagai seorang manusia yang akan berbaur dengan orang lain. Baikkah berbaur dengan hukum pidana, yang kita tidak boleh membunuh orang, mencederai orang, melukai orang, ya, dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Maka ini juga akan dibahas dalam hukum pidana. Bagaimana nanti kita melakukan transaksi, baikkah transaksi di bank, transaksi personal, transaksi jual beli online, transaksi tukar uang dengan uang, apakah uang itu bisa ditukar dengan misalnya sekarang apa namanya uang digital, ya. Nah, apakah bisa seperti itu ataupun tidak, ya? Atau pembahasan yang selanjutnya politik. Maka ini ilmu-ilmu ini tadi mesti dipraktekkan. Kalau seandainya kita paham makna daripada muamalah, pasti orang tidak akan berani tidak melakukannya. Pasti dia akan memanfaatkan ilmunya itu untuk dia masukkan. Kalau tidak, maka berarti antaqulu ma la taf'alun, kata Allah. Kabura maqtan 'indallah antaqulu ma la taf'alun. Maka orang yang paling sombong di hadapan Allah, nah, itu orang-orang yang sombong tercela lagi, ya. Nah, ini orang-orang yang tahu dia tapi tidak mau mempraktekkan apa yang dia tahu, ya. Nah, na'udzubillah summa na'udzubillah. Kemudian pembahasan selanjutnya, ini pengertian muamalah menurut istilah ada pengertian luas dan juga pengertian sempit. Bagaimana itu pengertian luas, Ustaz? Menurut Dr. Abdul Sattar Fathullah Sa'id, maka beliau mengatakan, ini di dalam kitab Al-Muamalah fil Islam. Ya, ini di bawah. Kita kutip dari kitab Al-Muamalah fil Islam, terbitan Makkah, Rabitah Alam Al-Islami, halaman 12. Nanti bisa dicek. Ya. Beliau mengatakan hukum syariah yang berkaitan dengan transaksi manusia mengenai jual beli. Ini pengertian luas. Gadai, perdagangan, pertanian, sewa menyewa, perkongsian, perkawinan, sampai dengan perang dan damai. Ini pengertian secara luas. Jadi hukum syariah itu
berkaitan dengan transaksi manusia. Pokoknya selama dia berkaitan dengan manusia, nah inilah dia yang dinamakan dengan muamalah secara luas, ya. Sedangkan muamalah secara sempit, ya, ini bisa kita lihat dari pengertian Khudari Baik, ya, ataupun menurut Syekh Muhammad dari Rashid Ridha, ya. Nah, beliau sampaikan apa Ustaz? Tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara yang ditentukan. Berarti ini sudah masuk dalam pengertian sempit. Ini lebih mengarah kepada muamalah eh, jual beli dan lain sebagainya, ya. Nah, maka dari perbedaan pengertian muamalah yang kita lihat tadi dalam cakupannya, maka pengertian luas itu mencakup cakupan munakahat, ya, ataupun tentang nikah, ya, hukum-hukum nikah, warisan, ya. Kalau seandainya anak nanti suami dan istri cerai, anak siapa yang mengasuh, ya, hak mengasuh anak, ya. Kemudian juga dibahas politik, pidana dan lain-lain. Ini cukup luas memang pembahasan yang kalau masuk dalam pengertian muamalah dalam artian luas. Tapi kalau dalam artian sempit, ini masuk dalam kategori iqtisadiyah. Apa iqtisadiyah Ustaz? Yang membahas tentang muamalah ekonomi saja. Makanya kalau ada orang mengatakan kita masuk dalam pembahasan muamalat, maka kita harus lihat dulu. Ini arahnya kemana ini? Kalau dia seorang pakar muamalat dalam bab iqtisadiyah, pakar ekonomi, ketika dia mengatakan muamalat, oh berarti ini larinya ke pengertian sempit, ya. Nah, tapi kalau dia seorang pakar di bidang apapun, ya politikus ya dia, mencakup ilmu yang banyak, mereka kita harus pending dulu ini apa tujuan materi yang beliau sampaikan, ya. Nah, jangan terburu-buru mengambil sebuah kesimpulan bahwa muamalat yang beliau bahas itu adalah muamalat iqtisadiyah. Maka ruang lingkup fikih muamalah, nah ini kawan-kawan banyak, ya. Ada harta uqud, buyu, ar-rahnu, as-sulhu, syirkah, wakalah, ariyah, mudharabah, ya, qismu sadaqat tentang pembagian, muqasah, kharaj, jizyah, dharibah, baitul mal, ja'alah, qarad. Ini kalau khatam kita pembahasan ini, oh jadi pakar hebat kita di bidang ekonomi ini. Nah, jadi kawan-kawan ada 43 pembahasan. Silakan dicerna, dipelajari dengan baik, ya. Insya Allah jadi ulama kabir ini, ya. Nah, kemudian selanjutnya ruang lingkup di era modern. Nah, ini ada pembahasan lagi. Kalau tadi ini ruang lingkup fikih muamalah yang memang dari masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ada, ya, pembahasan 43 pembahasan ini. Nah, artinya para sahabat, tabi'in dan lain sebagainya, 43 pembahasan ini sudah pernah mereka melakukan transaksi, ya. Ada sahabat-sahabat yang melakukan riba ditegur dengan ayat riba, ya. Ada sahabat-sahabat yang melakukan jual beli curang ditegur sama Rasulullah, ya. Tidak boleh melakukan hal-hal yang menipu orang banyak, ya. Begitu juga dalam pembahasan nanti di bidang pertanian, ya. Kalau seandainya kita menanam hasil tanaman, maka ketika panen bayar zakat. Zakatnya ada yang 10%, ada yang 5%, ya. Ini pembahasan-pembahasan yang 43 ini sudah pernah dilaksanakan transaksi dilakukan fikih muamalahnya di zaman para sahabat. Namun di zaman modern sekarang seperti perbankan, ya, asuransi, pasar modal, ini bukan berarti tidak terjadi di masa itu, tapi belum yang terlalu banyak apa namanya, cabang muamalat, ya. Tapi ketika sudah era masa berkelanjutan, maka ekonomi-ekonomi itu pun, muamalat itu pun semakin berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, ya. Ya. Ada namanya nanti ini unik juga nih, pembahasan Baitul Mal Bitamlik, ya. Nah, Baitul Mal Bitamlik, ada koperasi, ada pegadaian, ada MLM syariah. Nah, ini juga pernah saya bahas dalam tesis saya di S2 UIN Ar-Raniri.
tentang MLM syariah yang dipraktekkan oleh PT Paytrend. Apakah betul bisa dijadikan sebagai syariah ataukah tidak? Ataukah hanya berkedok sebagai syariah saja, ya? Berkedok, perusahaan berkedok syariah untuk memanfaatkan peluang usaha, ya. Nah, itu dicek nanti tesis saya yang membahas tentang MLM syariah. Nah, itu sudah saya bahas dengan para penguji semuanya. Kemudian fungsi uang moneter, ya, kebijakan fiskal, kebijakan moneter dan lain-lain. Ini juga banyak dipelajari tentang ruang lingkup daripada muamalat di dunia modern sekarang ini. Nah, jadi ilmu fikih ini makin berkembang zaman, makin banyak, ya, pembahasan-pembahasan baru yang mesti dibahas yang dulunya belum pernah terjadi. Tapi apakah hukum yang kita bahas hari ini Ustadz itu lari daripada Al-Quran dan hadis? Tidak, ya. Tetap berkaitan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, perkara apapun tentang fikih yang hari ini kita jalanin, tetap itu mengacu pada Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, kita akan merujuk kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, kalau tidak ada larangan, nah, maka berarti diperbolehkan. Tapi kalau ada larangan, nah, maka mohon maaf, ya, transaksi itu tidak bisa kita jalankan, ya. Walaupun tidak ada misalnya apa, ayat secara khusus yang membahas, tapi ada ayat-ayat lain yang bisa dijadikan sebagai qiyas, bisa dijadikan sebagai rujukan. Misalnya contohnya ayat, misalnya contohnya tentang operasi plastik, ya, ataupun misalnya tentang bayi tabung. Dulu nggak ada bayi tabung di zaman Rasulullah. Nah, tapi sekarang ada. Maka bagaimana itu? Ayat Al-Quran nggak ada, hadis pun nggak ada. Nah, maka dibahas pembahasan itu dalam fikih Islam modern, ya. Nah, mudah-mudahan pembahasan ini bisa membantu kawan-kawan dalam memahami muamalah secara umum. Maka memahami hukum muamalah maliyah, hukumnya ini wajib bagi setiap muslim. Namun untuk menjadi expert ahli dalam bidang ini hukumnya fardu kifayah. Artinya kawan-kawan yang memang sudah masuk terjun dalam dunia kepakaran ahli, ini sebenarnya bukan fardu kifayah lagi, fardu ain baginya. Karena kalau tidak ada yang mempelajari, dia sudah masuk dalam ruang lingkup untuk menjadi seorang pakar, tapi dia tidak mau mempelajari, maka ini hukumnya haram bagi dia, ya. Wajib dia pelajari, bukan fardu kifayah lagi. Wallahu a'lam bishawab. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.